batal nih, batal. Kenapa bang? Puasa lu batal bang? Bukan Oh, dong. salah. Ini batal guling. Bantal. Enggak, El nih, Apa gue nih? batal ke Toronto, Lu Kanada. ngapain main jauh-jauh ke Toronto bang? Nah, lo kan tahu gue Believers. Oh, Kalau nonton ngomong konser. suka Believers. Belibet. Belieber. Salah. Gue kan fans garis kerasnya Justin Bieber, katanya doi lagi sakit jadi dibatalin Ya, konsernya. justru bagus dong bang dibatalin konsernya biar dia tuh pemulihan dulu biar bisa konser berikutnya nih. Abang nyusul aja mau di mana kayak di Afrika juga nyusul abang. Ya di Boyolali ada nggak ya dia yang deket-deket ya? Gak ada ntar dia begini narinya. Jangan. Gue pengen nyanyi yang ya mie ayam, mie Oh. ayam, mie ayam, mie ayam, mie. Nggak bisa Gitu. dulu, nggak bisa dulu. Sabar. Nah, nama sakitnya itu apa itu ya? Nama sakitnya tuh Ramsay-Hunt syndrome bang. Oh. Itu gara-gara virus varicella zoster itu yang ada di cacar air bang. Oh, Itu kan iya, kemarin iya. lihat tuh di videonya tuh. Ya agak setengah gitu. Setengahnya kan syaraf Oh. wajahnya kan keganggu sama pendengarannya juga sebenarnya keganggu bang. Ya udahlah, walaupun gue ngefans berat sama dia, gue Yes. doain semoga Bro Atin sembuh. Amin. Gini banget nih kayaknya nih Bro Atin nih Bro ya. Atin, Sama si gua Mas panggilnya. Atin. Nah bang, selain Bro Atin yang sakit nih, kemarin juga ada artis Indonesia nih abis sakit Siapa nih. lagi? Itu Bang Irfan Hakim nih. Ya Kemarin tuh ampun. sakit perut gara-gara nggak kuat sama makanan pedas. Oh, gimana tuh? Jadi beberapa waktu lalu nih Bang Irfan Hakim bersama dengan beberapa kru tim YouTube-nya ini dikabarkan harus dilarikan ke IGD Bang karena mencoba sebuah challenge untuk memakan keripik yang sangat pedas. Ya ampun, ngeri juga ya sampai dibawa ke Betul. IGD loh. Nah, buat pemirsa Ayo Sehat juga ini, berarti harus waspada karena kekuatan perut kita kan berbeda satu sama yang lain ya kan. Betul sekali. Tapi dampaknya apa ya El kalau makan pedas selain perut sakit ya? Nah, kalau kayak gitu jangan tanya sama saya. Nah, nanya sama Ini siapa? di tengah-tengah udah ada tamu nih. Udah ada dokter. Hebat kan? Hebat banget, kaget. Kagetnya beneran. sulap. Nah, ini di sebelah kita sudah ada Dokter Kakak Renaldi, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Untuk pemirsa, selain kita berdua yang nanya, tentunya kalau misalnya pemirsa punya pertanyaan bisa langsung telepon ke telepon interaktif kami di 021 5326 219. Saya ulangi lagi, 021 5326 219. Tonton terus sampai akhir acara juga ya El ya. Yes, betul. Karena nanti akan ada pertanyaan seputar tema kita di akhir acara. Pantengin terus di Instagram kita Ayo Sehat _Kompas TV buat informasi lebih lengkapnya. Betul sekali. Nah, informasi pemenang giveaway minggu lalu juga udah ada nih El. Wah, mana tuh Bang? Nih, kita lihat nih. Wah, Oh, cering. cering. Selamat dapat Wah. giveaway nginap sama Bang Ate. Nih, hari ini ada lagi. Makanya nunggu sampai akhir. Nah, cakep. Gitu. Nanti pertanyaannya ada, pokoknya ikutin dulu dah. Ikutin aja Jawabannya sampai ada akhir. nih. Oke, kita langsung aja nih ke dokter Kakak. Dokter, sebenarnya kan kekuatan lambung orang itu kan pasti berbeda ya. Tadi kata Mas Ate juga sempat menyinggung itu dan sebenarnya apa yang membedakan kenapa ada orang yang kuat makan pedas tapi ada yang nggak kuat makan pedas. Gimana tuh, Dok? Ya. Ya, ini banyak sekali pertanyaan mengenai makan pedas ya. Katanya makanan pedas itu tidak boleh, apalagi kalau punya sakit mah, Wah, sakit perut gitu, nggak boleh makan pedas. Nah sebenarnya itu di perut kita ada namanya mukus. Mukus itu adalah first line defense di lambung. Jadi setiap ada faktor agresif seperti makanan pedas, seperti kuman, bakteri, dia akan berhadapan dengan si mukus ini terlebih dahulu. Di awal-awal mungkin perut kita tidak apa-apa ketika makan pedas. Namun lama-kelamaan kalau terlalu berlebihan seperti tadi siapa? Mas Irfan Hakim. Yang sampai dibawa ke UGD, tandanya itu defense-nya udah lewat. Nah itu mengakibatkan perutnya sakit, tembus, produksi asam lambungnya jadi meningkat. Kalau tidak segera diobati, itu nanti bisa terjadi namanya ulkus. Ulkus itu kayak perutnya agak sobek sedikit gitu, tapi nggak sampai jebol. Nah ulkus itu harus segera diobati, kalau tidak nanti jadi berbahaya. Intinya sih makan cabai itu boleh kok El, asal tidak berlebihan. Ada juga pasien yang memang sensitif untuk makan cabai. Nah itu memang dia nggak kuat makan cabai karena saraf-saraf perasanya itu sangat sensitif. Nah itu memang dia nggak bisa. Tapi untuk kita orang Asia, ya, orang Sunda. Suka orang pedas. Sunda. Orang Sunda bukan sih? Saya Ate? orang Oh Saya Sunda. Sumatera. Sumatera kan makan cabai. Karena kita sudah terbiasa dari kecil untuk makan makanan yang spicy food itu yang berbumbu. Sehingga perut kita sudah terlatih. Nah jadi lambungnya itu sudah membentuk pertahanan sendiri. Saraf-sarafnya juga sudah mulai terbiasa untuk makan makanan pedas. Oke. Tapi sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya tadi itu challenge-nya itu sebenarnya
Udah ACC dokter belum? Resiko Itu dia, sekali ya. ngerinya Hadiahnya ya. apa sih itu? Hadiahnya apa itu? Hadiahnya nggak ada. Hadiahnya Nggak ada ya? adalah Malah masuk ditonton. UGD ya? Masuk UGD. Tapi dok, kalau soal efeknya nih dok, efek dari sakit perutnya itu ada efek pendek dan efek panjangnya pasti ya kan. Nah itu seperti apa tuh dok? Efek Jadi pendek dan efek panjang. efek yang langsung ya, maksudnya efek pendek itu berarti dia begitu makan cabai ya itu tidak nyaman di perut. Ya. Kan asam lambung tinggi pasti perih kan, Iya, saraf-saraf nyerinya terangsang. Terus jadi produksi gasnya meningkat, jadinya kembung gitu kan, nggak enak. Terus jadi bisa muntah, terus bisa diare juga. Diare. Karena kenapa? Karena kontraksi ususnya itu jadi cepat. Makanan sebelum diserap oleh usus jadi sudah kebuang ke bawah. Saking dia bereaksi terhadap si cabai tersebut. Makanya mungkin itu jadi lebih sering buang air besar gitu ya dok? Iya, tapi itu sebenarnya diare itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh kita untuk segera membuang si cabai tersebut. Cabainya disebut. Oke. Itu kan efek jangka Panjang. pendek. Oh, iya. Yang jangka panjangnya kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang, nanti bisa terjadi yang namanya ulkus atau kita bilang sariawan tadi yang di lambung. Nah itu tidak bagus. Nah ulkus itu harus diobati. Kalau tidak nanti dia bisa jebol Itu lambungnya. dioperasi tuh dok nggak? Kalau sampai jebol. Kalau sampai jebol dioperasi. Tapi kalau baru ulkus bisa dengan obat. Bisa dengan obat. Ya. Nah, tapi dok sebenarnya gangguan pencernaan ini apakah salah satu trigger untuk penyakit-penyakit lainnya mungkin dok? Trigger penyakit lain misalnya apa? Mungkin kan penyakit dalam lain misalnya dok. Ini kan kalau Tidak bisa, sih. enggak Usus juga. buntu atau Oh apa tidak, gitu? beda. Enggak. Lambung beda. sama usus buntu kan beda sekali. Cuman memang ada beberapa penelitian menyatakan trigger usus buntu itu bisa karena cabai juga. Iya cabai. Saya pernah soalnya usus buntu. Sama dong. Sama. Emang ya. Ih. Pasnya karena sakit yang sama ya. Salah, iya. Amit-amit ya Allah. Jadi itu cabenya itu biji cabenya itu katanya bisa masuk ke Usus buntunya. appendixnya itu yang menyebabkan infeksi. Oh. Terus juga makan biji-bijian itu kan juga bisa masuk ke usus buntunya itu juga tidak dianjurkan. Ini kan lagi Mie gitu juga. mie Iya. sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi cabai ya. Cabai itu ya. Mie plus biji-biji. cabai. Ya apalagi ya. Apalagi itu. Kalau usus buntu tuh dikasih duit biar nggak buntu nggak bisa. Ya? Beda dong Oh, abang beda. ya. Ini. Nah, oke, dokter, sebenarnya pembicaraan kita nih masih seru banget. Nah, ada pertanyaan yang muncul, apakah saat kita makan pedas salah satu cara menghilangkan pedas adalah dengan minum susu? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Ya. Kita harus break sejenak dulu pemirsa, tapi tetap saksikan Ayo Sehat karena di akhir acara kita akan bagi-bagi giveaway dan pertanyaannya akan diberikan kepada Anda. Tetap di Ayo Sehat. Masih di Ayo Sehat pemirsa, masih bersama Justin Bieber, Elgen dan juga Dokter Kakak. Aduh, bisa aja nih. Nah, pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Kakak, bisa langsung menghubungi di nomor telepon interaktif di 02153262219. Saya ulangi 02153262219. Nah, Dokter Kakak, mengulang pertanyaan dari Elgen tadi nih, apa sih yang terjadi pada lambung saat kita kepedesan? Kan pedesnya di mulut, ternyata di lambung kenapa gitu. Nah, dan apakah betul dengan menggunakan susu itu bisa meredakan rasa pedas? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena bukan L sama AT saja yang bertanya masalah susu ini ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang terjadi ketika kita kepedesan ya. Jadi kan seperti saya bilang tadi, waktu ada makanan pedas itu dia tidak langsung menyentuh permukaan lambung. Dia akan berhadapan dulu dengan yang namanya mukus. Mukus itu lapisan pertama sebelum menyentuh lambung. Nah, jadi dia nggak langsung kena ke lambung. Nah, tapi kalau dia terlalu banyak, seperti yang challenge-nya Irfan Hakim itu, makannya berapa banyak? Sebenarnya keripiknya cuma satu, tapi pedas banget. Pedesnya, Oh, mungkin cabenya di concentrate gitu ya. Di konsentrate. Ke satu. Buatnya sambil ngedumel, pokoknya Ya pedes mungkin ya. Nah itu si cabenya itu menembus si first line defense lambung, terus kena ke epitel mukosa lambung, nembus lagi ke dalam, kena ke saraf-saraf. Nah salah satu sarafnya itu adalah saraf nyeri. Makanya jadi sakit perutnya karena saraf nyerinya terangsang. Betul. Seperti itu. Nah tadi kan ada pertanyaan mengenai susu ya. Ya. Memang beberapa
orang ada yang mengatakan kalau makan cabai kita dengan minum susu itu bisa wash away, membasuh ya. Sebenarnya nggak mesti susu, air putih pun bisa. Intinya dia menetralisir, terus kita minum langsung membawa si cabainya itu cepat turun ke usus halus. Jadi tidak berlama-lama dia ada di lambung supaya cepat turun ke bawah. Nah, Jadi, Dok, sebenarnya pertolongan pertama saat kita kepedesan mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Dok? Selain minum susu dan minum air putih tadi. kalau kepedesan itu kan bukan nyeri ya? Bukan nyeri, kalau udah nyeri gimana tuh, Dok? Oh, kalau kepedesan itu kan sensasi di lidah dan bibir. lidahnya kan terasa pedas gitu kan. Nah, itu ya kita minum air putih, terus kita makan buah-buahan yang manis gitu. Nah, itu untuk menetralisir rasa pedas yang ada di lidah dan bibir. Tapi kalau untuk rasa nyeri perut, tentunya ya kita banyak minum air putih. Atau susu juga boleh. Untuk menetralisir si asam lambung yang sudah terproduksi akibat si cabai tersebut. Jadi asam lambung maupun cabainya itu cepat di wash away. Turun ke bawah. Turun ke bawah ke Hilang. usus. Karena yang bikin nggak nyaman perihnya itu karena terjadi proses di lambungnya tersebut. Oke, baik. Nah, pemirsa, simak tadi jawabannya Dokter Kakak, siapa tahu bisa dapat giveaway kan. Berikutnya, kita akan menuju ke penelpon. Sudah ada penelpon. Sudah ada Kita nih penelpon. ada Kita Rizky. sapa Mas Rizky. Mas Rizky. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Mas Rizky, silakan dengan pertanyaan Anda untuk Dokter Kakak. Saya mau tanya, kalau makan pedas untuk mencegah diare gimana? Wah, Oh, kalau makan pedas untuk mencegah diare bagaimana tuh, Dok? gimana tuh, Makan Dok? pedas untuk mencegah diare. Nah, ini orangnya suka makan pedas berarti. Suka makan pedas. Oh, maksudnya suka makan pedas supaya nggak diare? Iya, begitu. Oh, gitu. Jadi intinya kalau Mas Rizky ini hobi makan pedas, berarti sudah dari kecil hobi makan pedas ya Mas Rizky ya? Iya. Nah, berarti kan sebenarnya perutnya itu sudah terbiasa. Jadi mukusnya mungkin juga sudah baik, sudah terbentuk first line defense-nya yang baik. Nah, intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Mas Rizky. Jadi Mas Rizky biasanya makan pedasnya tuh seberapa banyak, kalau berlebihan itu diharapkan jangan. Tapi kalau sudah sampai diare ya kita obati dulu diarenya. Nah, kalau lagi diare jangan makan pedas dulu Mas Rizky, karena dia akan menyebabkan diarenya Tambah berhenti-berhenti. nggak berhenti. Karena asam lambungnya terangsang terus. Betul. Oke, Itu dia. Mas semoga Rizky. bisa menjawab ya Mas Rizky untuk pertanyaan Anda. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih, Salam Mas Rizky. sehat. Sekarang kita lanjut ke Monggo. pertanyaan netizen. Nah, ini sudah ada nih beberapa pertanyaan netizen. Langsung nih ada nih ya dari @meetasmi. Nih, Dok, katanya, "Dokter, ibu saya masuk usia ke 50. Akhir-akhir ini sering sakit lambung dan punggung saat bangun tidur. Apalagi saat gerakan ruku ketika sholat. Kenapa ya kira-kira, Dok?" Nah, Ya, gimana nih, Dok? Ya, ini pertanyaan banyak juga ya. Kalau pasien saya yang berobat ke saya bertanya, gerakan ruku itu kok suka bikin nggak nyaman gitu. Nah, itu ternyata karena gasnya berlebihan di dalam usus dan lambung. Kalau kita ruku kan jadi kayak tertekan dia kan, Tertekan, ya, tertekan. Ya, intinya ini ada masalah asam lambung. Asam lambung biasanya kan usia 50-an itu mungkin ada stres pikiran, kecapean, kurang tidur. Nah, itu kalau kita bisa atasi sebelum obat-obatan ya. Kalau obat-obatan kita nggak bisa ngomong di sini. Iya. Ya, Ke ya. kamar Jangan. praktek dokter. Tapi yang bisa saya sampaikan, ini kan usia 50 tahun. Seringkali tuh usia-usia 50 tahun itu stres pikiran, lebih sensitif, terus kurang istirahat. Nah, itu banyak faktor yang berpengaruh. Tapi intinya sih tidak berbahaya ya. Nah, yang sering bikin tambah berat itu kalau pasien jadi panik. Saya jadi nggak bisa ruku nih dok, nggak bisa itu sholat tuh. segala macam. Tambah kepikiran jadi. Tambah Jadi kepikiran. itu tuh. Ini biasanya banyak gas. Nah, biasanya saya tuh menyarankan pasien untuk kalau tidur tuh miring ke kiri supaya membantu buang gas. Jadi posisi lambungnya itu lebih anatomical, jadi dia lebih gampang kentut. Nanti kalau kentut biasanya sih lebih enak. Oh gitu. Pasti itu. Baru Iya. tahu loh saya miring Enak ke untuk kiri. kita, tidak enak untuk orang lain. Oh iya, kita di sebelah kanannya ya. Kalau Agak kalau miring kanan dia lambungnya agak ke atas, Oh, naik gitu. ke diafragma, jadi agak Posisinya ya. agak berarti kembung. dicatat ya pemirsa ya untuk
perut supaya lebih enak lagi kita tidurnya Miring ngadep ke ke kiri. kiri. Oke, berikutnya nih, Dok, apa betul stres bisa menyebabkan sakit lambung kambuh? Terus kalau kayak begitu, ngobatinnya bagaimana? Fakta. Fakta. itu sangat jelas kalau stres. Hmm. Itu udah jelas banget itu. 90% pasien yang datang berobat itu rata-rata kalau sakit perut tuh stres. Stres. Mm-mm. Iya. Tapi kalau sakit perut tuh dia jadi mikirnya kemana-mana, tambah stres. Nah itu kan istilahnya tuh kalau di kedokteran ada namanya brain gut axis. Jadi antara brain dengan gut tuh sistem pencernaan itu ada koneksi yang sangat erat gitu, Ya. sahabat karib. Jadi kalau ada yang satu terganggu, yang Itu lainnya ikut ikutan. terganggu. Oh, Misalnya dia- kalau L lagi ujian, yang nggak suka pelajaran apa? Matematik. Saya matematika. Matematika nggak bisa. Pasti perutnya sakit kan, mules. Iya. Oh iya juga ya. Bener Tahu ya? lagi. Mikirin orang jadi galau ya. Betul. Nah, begitu juga kalau kita lagi sakit perut, pasti ujung-ujungnya jadi pusing juga, keliengan. Jadi saling berhubungan. Grogi juga sering tuh mules. Nah, itu kan stres grogi kan. Kalau abang misalnya mau stand up gitu kan, Iya, kayak suka deg-degan tuh gitu kan, mules-mules. suka mules-mules ya. Akhirnya di panggung dah. Jadi stand up comedy itu Mulesnya. juga bisa stres juga ya, bisa panik juga Tuh ya. panik banget dong. Walaupun kalau mau- kelihatannya santai tapi kelihatannya aja santai, aslinya stres. Oke, nah pemirsa ini masih seru banget pembicaraan kita mengenai kesehatan lambung. Tapi kita harus jeda sejenak, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa bersama saya Elgin Ate dan juga Dokter Kakak. Nah, dokter, sebenarnya bagaimana sih batasan kita ini masih boleh makan pedas dan mungkin dari Dokter Kakak boleh memberikan himbauan ya supaya tidak terjadi lagi nih seperti yang dirasakan Mas Irfan Hakim. ya terima kasih El. Jadi ini penting sekali buat pemirsa seluruh Indonesia karena kita ini kan orang Indonesia pada prinsipnya suka makan pedas. Yes. Tapi tentunya jangan berlebihan. Nah, bagaimana sih tanda berlebihan? Sebenarnya kita akan dikasih indera perasa oleh Allah itu untuk menentukan oh ini sudah kelewatan ini. Jadi kalau menurut lidah kita ini udah pedas berarti sudah cukup gitu, jangan ditambah lagi. Apalagi indera perasa kedua adalah lambung. Kalau lambung Iya. kita sudah perih ya udah Nah, enough. itu Udah level 2-nya tuh. 2-nya. Maksudnya barrier peringatan kedua. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa, tapi ada juga orang yang udah makan Penasaran, bertonton nggak ada pedes-pedesnya. Nah, itu yang bahaya itu. Emang kebal aja. Memang semua kebal, bahaya. tapi tentunya kan kita tahu lah ya batasannya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang pasti, tiap orang berbeda-beda. betul. El sama saya sama Ate mungkin beda. Saya mungkin bisa banyak makan cabai karena saya suka makan cabai. Mungkin Ate Saya lebih ke cabe-cabean Oh, cabe-cabe. yang warna. Oh, luar biasa. ya, intinya sih secukupnya kalau sudah terbiasa. Ya itu sebuah masalah kebiasaan aja. Benar. Apalagi kalau sudah sampai diare stop, jangan dilanjutkan lagi. Terus jangan makan cabai sambil minum kopi, Nggak boleh minum itu ya, soda. Nah itu Tabrakan banget hal-hal ya Combo combo itu kan tiga-tiganya tuh faktor agresif di lambung. Faktor agresif itu artinya faktor yang mengikis lapisan lambung. Jadi kalau kita makannya combo double-double, kita minum soda sambil makan keripik level 10. Iya, Pedas juga itu salah. Iya, nah itu ya itu akibatnya seperti itu ke UGD deh. Nah, Nah itu dia tuh pemirsa. ya. ingat Tapi- kata Dokter Kakak. Tapi jangan takut makan cabai. Mm-mm. Karena cabai pun itu ada vitamin C-nya. Tapi harus dibatasi ya. Harus Dok, ya? dibatasi karena vitamin C juga kita butuhkan kan. Betul sekali. Vitamin C juga kalau kebanyakan itu kan membuat perut kita perih. Salah. Yes. Benar. Tapi pada beberapa kondisi seperti penyakit ada ambeien itu nggak boleh makan cabai. Ambeiennya berdarah nanti. Nah itu dia bahaya. Atau perut sensitif atau irritable bowel syndrome. Oke, Dokter Kakak. Terima kasih Dokter Kakak untuk informasinya nih. Semoga pemirsa nih bisa mencatat semuanya Bang Ate ya. Nah sekarang kita waktunya kuis. Nah, Nggak usah lah. ini kalau pemirsa Ayo Sehat di rumah menyaksikan dari tadi nih, dari awal acara. Betul. Ini ada pertanyaan yang pasti bisa dijawab nih. Bagaimana pertolongan pertama saat kita kepedesan? Nah, Itu pertanyaannya. jawabannya bisa ditulis di kolom komentar IG Ayo Sehat _Kompas TV dan jangan lupa ikuti persyaratannya. Harus PNS, punya anak 2 dan enggak ya? Beda itu untuk Itu calon mertua. pertanyaannya. Itu untuk calon mertua Bang. Ya. Oke, pemirsa,
Usai sudah 30 menit saya, Mas Ate dan juga Dokter Kakak menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Saksikan terus program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Alvin Fridianto. Saya Ate dan juga Dokter Kakak pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.